sebelum kita gini Pak presensi dulu atau absensi ya. Ya, mulai dari Gede Raditya, Kadek Dion Pranata, Kadek Linda Sanjaya, Kadek Mario Adiakta, Komang Alia Cahyani, Komang Ariana Danugraha, Komang Jepang Narendra, Komang Dea Adriana, kemudian Lo Putu Gisa Aurelia Dewi, kemudian Lo Putu Yuna Paramita izin, kemudian Madi Lydia Abayani, kemudian Kadek Rati, kemudian Putu Jenny. Ya, bagaimana kabar anak-anak pagi hari ini? Baik. Ya, kemudian semoga anak-anak selalu dalam keadaan sehat ya, supaya bisa ikut pembelajaran ini sampai akhir. Ya, kemudian Pak sebelum lanjut ke materi selanjutnya, Pak mau nanya materi yang kemarin, yaitu permainan bola voli. Anak masih ingat permainan bola voli? Ya, sekarang Pak mau nanya berapa teknik passing yang ada dalam permainan bola voli? Dua. Apa saja? Passing bawah, Ya, passing bawah, passing atas. Kemudian Pak mau tanya lagi sekali, berapa jumlah satu tim dalam permainan bola voli? Ya, berjumlah 6 Ya, sekarang kita lanjut materinya ke permainan bola kasti. Ya, lanjut ke permainan bola kasti. Ya, silakan anak-anak cari materinya di halaman ya, di halaman 41. Udah ketemu? Udah, ya. Sekarang kita ke permainan lapangan, yaitu permainan bola kasti. Pertama, sebelum kita ke materi, tujuan pembelajaran yang harus anak-anak capai di dalam materi ini adalah yang pertama itu nanti anak-anak diharapkan menjelaskan variasi gerak melempar, menangkap, dan memukul bola dalam permainan kasti. Kemudian menjelaskan cara berlari menuju tempat tegak dalam permainan kasti. Kemudian yang ketiga adalah memperagakan cara mematikan lawan dan permainan kasti. Ya, kemudian kita lanjut. Apa itu permainan kasti? Ya, dalam permainan kasti merupakan permainan tradisional yang sudah ada sejak zaman dulu. Ya, untuk dapat bermain kasti dengan baik dan benar, pemain harus menguasai beberapa teknik dasarnya seperti melempar, menangkap, dan memukul bola. Ya, itu yang nanti anak-anak harus kuasai sebelum bisa bermain ke permainan bola kasti. Ya, ada teknik melemparnya, menangkap, kemudian memukul bola dan berlari. Ya. Nah, di dalam permainan bola kasti ada variasi gerak melempar bola. Ya, salah satu teknik yang harus dikuasai dalam permainan bola kasti adalah teknik melempar bola. Ya. Kemudian variasi gerakan melempar bola seperti lemparan atas, lemparan datar maupun lemparan bawah yang dapat dimanfaatkan untuk latihan supaya lebih terampil melakukan gerakan melempar.
lanjut kita ke contoh variasi gerakan melempar bola. Ya, nanti di sini ada contohnya kalau kita variasi melempar bola. Ya, melempar bola ke sasaran diam. Ya, yang sasarannya adalah ini, kerucut yang ada di meja ini sebagai sasaran kita untuk melakukan lemparan bola. Ya, usahakan sampai kerucut ini jatuh. Ya, kemudian yang kedua adalah melempar bola ke sasaran bergerak. Nah, ini yang orang yang melakukan lemparan. Sedangkan yang ini adalah seperti orang yang akan hinggap ke ruang hinggap. Ya, bagaimana pada saat ini gambar ini berlari, kemudian gambar ini melempar supaya salah satu gambar ini terkena bola. Ya, itu bagaimana cara melakukan variasi gerakan melempar. Kemudian kita lanjut. Ya, kemudian variasi gerak menangkap bola. Tadi kita melakukan lemparan, sekarang kita akan ke menangkap bola. Bagaimana teknik menangkap bola? Yaitu memerlukan ketangkasan tubuh yang baik agar dapat bergerak berlari dengan cepat di lapangan. Ya, tentu di dalam menangkap bola, ya sesuai dengan keadaan bola. Dan misalkan kalau bolanya datang dari atas, nah posisinya seperti itu. Kalau di depan, posisinya seperti itu. Kalau di bawah, seperti ini posisinya. Ya, kemudian, nah seperti halnya itu. Kalau di depan posisinya, nah, ya menangkap bolanya. Kemudian kita lanjut, ya ke contoh variasi gerak menangkap bola. Nah, ini bisa divariasikan latihan menangkap bolanya mana? Ya, menangkap bola sambil memutar badan. Nah, maksudnya memutar badan ya ketika ini kita bisa ke sana, bisa ke sana melakukan lemparannya, divariasikan. Ya, ini gambarnya. Nanti berputar-putar, cara bergantian. Ya, kemudian menangkap bola sambil berlari. Ya, ini yang melemparkan bola, kemudian ini yang berlari akan menangkapnya. Ya, sambil berlari ceritanya ke ruang hinggap ini. Nanti latihannya seperti itu, sambil menangkap bola. Ya, itu variasi gerakannya. Kita lanjut. Nah, ke variasi gerak memukul. Ya, kira-kira anak-anak pernah nggak memukul? Pernah. Memukul orang? Ya. Terus apa? Memukul bola kasti. Memukul bola kasti. Ya, memukul bola kasti. Ya. Nah, ini ya variasi gerak memukul. Nah, kira-kira tongkat yang digunakan terbuat dari besi atau kayu kira-kira? Kayu. Ya, dalam tongkat itu bisa terbuat dari besi, bisa terbuat dari kayu. Kalau misalkan dari segi keselamatan, kalau kita lebih baik menggunakan yang kayu, ya, agar risikonya lebih kecil atau lebih ringan. Ya, kemudian gerakan memukul bola pada permainan kasti dilakukan dengan cara mengayunkan alat pemukul ke arah datangnya bola. Ya, nanti posisinya seperti ya kaki dibuka selebar bahu, ya kemudian tangan membuka tempat, kemudian nanti datang bola kita pukul. Ya, lakukan pukulan itu sekeras-kerasnya supaya sulit untuk ditangkap oleh ya. Kita lanjut ke bentuk variasi gerakan memukul bola. Ya, yang pertama memukul bola ke sasaran ujung kanan atau kiri. Ya, nanti intinya ini yang melakukan lemparan, ini yang memukul. Arahkan bolanya supaya
naik dari kerucut ini, kerucut 1, kerucut 2, kerucut 3. Ya. Kemudian bisa dilakukan juga dengan memukul bola ke sasaran yang digantung. Ya, ini bisa bagaimana caranya mengarahkan bolanya supaya kerucut 1 ini kena. Ya, kemudian mengarahkan ke kerucut 2 supaya kena juga. Kemudian ke kerucut 3. Ya, bagaimana kita supaya melatih yang namanya akurasi supaya tepat sasaran. Ya, kita lanjut. Nah, baru kita sekarang setelah kita nantinya menguasai teknik melempar, teknik menangkap, ya kemudian teknik memukul. Sekarang baru kita pelajari bagaimana cara berlari menuju dan tempat hinggap. Ya, dalam permainan kasti, ya pemain harus dapat berlari cepat. Ya, kenapa harus cepat? Agar tidak melempar bola dari pihak lawan. Iya, supaya tidak terkena lemparan bola dari ya, ya harus dapat lari cepat, memahami rute untuk berlari dan pandai membaca keadaan. Ya, kalian ya nanti pada saat bermain bola kasti kalian harus melewati ruang hinggap 1, 2 dan seterusnya. Ya, jangan kebalik. Jangan misalkan dari ruang hinggap yang terakhir menuju ke ruang hinggap pertama. Anak-anak harus tahu arahnya dari ruang hinggap 1, 2 dan seterusnya. Jangan dibalik. Ya, itu makanya harus anak-anak. Kemudian pandai membaca keadaan sekitar. Ya, nanti pada saat bermain anak-anak harus jeli melihat. Misalkan kalau bolanya belum bisa ditangkap oleh pemain jaga, kalian nantinya bisa terus berlari sampai ke ruang hinggap. Ya, karena kenapa hal ini seorang pemain harus berlari ke hinggap setelah memukul bola dan berlari agar tidak terkena lemparan bola dari pihak lawan. Ya. Kemudian bagaimana ya cara melatih atau variasi gerakan berlari? Ya, kita bisa berlatih dengan cara orang berkelak-kelok atau zigzag menuju ruang hinggap. Kenapa kita berkelak-kelok? Mungkin ada yang tahu. Kenapa kita harus berkelok-kelok atau zigzag larinya? Agar lawan tidak mudah melempar bola. Ya, bagus sekali Jenny. Ya, biar kita tidak mudah untuk dilempar bola oleh lawan. Ya, kita bisa besit larinya nanti. Ya, lari berbelok-belok. Ya, nanti. Ya, supaya tidak mudah untuk dilempar oleh lawan. Kemudian berlari sambil menghindari bola. Nah, arah bolanya datangnya dari sini. Ya, apakah kita diam saja? Enggak, kita Dengan cara? Hah? Ya, bisa kita merunduk atau bisa kita jongkok. Ya, supaya setelah bola lewat kita bisa lanjutkan ke ruang hinggap atau ke ruang bebas gitu. Ya. Ya, setelah kalian teknik yang tadi, ya kita belajar bagaimana cara mematikan lawan. Ya, anak-anak juga tidak hanya harus bisa memukul, melempar, menangkap. Ya, kemudian bagaimana cara belajar hinggap. Kemudian anak-anak harus tahu bagaimana cara mematikan lawan. Ya, regu pemukul akan bergiliran memukul bola dan berlari ke tempat hinggap sampai kembali ke ruang bebas.
Ya, regu penjaga akan menjaga lapangan sampai bisa mematikan lawan. Ya, ini cara-caranya. Ya, berikut cara mematikan lawan dalam permainan bola kasti. Yang pertama adalah melemparkan bola mengenai tubuh pemukul atau pelari. Maksudnya, Nana tahu maksudnya melempar bola mengenai tubuh pemukul atau pelari. Pada saat kapan tubuh pemukul itu dilemparkan bola atau dilempari bola? Sampai ruang hingga. Belum sampai ruang hingga. Saat sebelum Sampai ruang hingga. Nah ya, saat sebelum mencapai ruang hingga. Misalkan kalau sudah sampai di ruang hingga, boleh enggak? Enggak. Ya. Kalau nantinya sebelum mencapai ruang hingga, otomatis ya regu pemukul itu otomatis kalau kena bola sebelum mencapai ruang hingga akan mati. Ya, itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah menangkap bola pukul sebanyak 3 kali. Maksudnya, anak-anak tahu bagaimana menangkap bola pukul sebanyak 3 kali? Ya, misalkan gini, ya, regu pemukul itu kan melakukan pukulan. Nanti regu penjaga itu bisa menangkapnya sebanyak 3 kali. Kalau sebanyak 3 kali itu, kan setiap satu pemukul itu kan punya kesempatan memukul 3 kali. Selama 3 kali itu, ya, regu pemukul tidak dapat menaik bola, otomatis berjalan ke ruang hingga. Ya, seandainya kalau itu bisa dipukul kemudian ditangkap oleh regu penjaga sebanyak 3 kali, otomatis regu pemukul itu akan mati. Ya, itu yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah membakar ruang bebas. Ya, kalian tahu membakar ruang bebas itu gimana maksudnya? Ya, membakar ruang bebas itu ya ketika kita terakhir setelah melakukan ruang hingga terakhir kembali ke sini kan paling depan ini ada namanya nanti ruang bebas. Ya, sebelum pemukul ini ya mencapai ruang bebas, ya boleh nanti bolanya itu ditangkap kemudian ditembakkan di ruang bebas. Otomatis ya regu pemukul itu akan mati. Ya. Kemudian ya, sekian dan terima kasih. Ya, kemudian di materi yang Pak tadi paparkan ada yang anak-anak kurang paham, bisa ditanyakan. Ayo silakan, ada yang ditanyakan? Ya. Luas lapangan bola kasti itu berapa? Ya, untuk luas lapangan bola kasti, ya ukurannya adalah untuk lebarnya sini ini ukuran lapangan bola kasti. Bentuknya adalah persegi panjang. Ya, ini lebarnya 30 meter dan untuk panjangnya 60 sampai 70. Ya, itu untuk ukuran lapangan bola kasti 30 untuk lebarnya dan panjangnya 60 sampai 70. Ya, ada yang tanyakan lagi? Pas ya? Pas. Nah, sekarang kalau anak-anak tidak ada yang bertanya lagi, sekarang kalian membentuk kelompok. Ya, silakan Pak bagi 2 saja. Ya, silakan cari kelompoknya. Ya, Pak bagi saja langsung ya. 1, 2, 3, 4, 5. Sama Widya ke sini. Ya, Dion, Latif ke sini. Lea, Michelle, sama. Ya. Kemudian Rian sama Kepan sama Jenny Alia jadi satu kelompok. Ya, silakan cari kelompoknya. Ayo silakan cari kelompoknya.
sekarang baru Pak akan kasih kalian pertanyaan. Pertanyaannya ada di kertas gulung ini. Ya, nanti Pak suruh salah satu dari perwakilan kelompoknya untuk mengambil. Dan ini, ya silakan dari di sini kelompok 1, di sini kelompok 2 ya. Dari kelompok 1 siapa perwakilannya? Silakan ambil. Ya, kelompok 2. Ya, sekarang silakan dibuka kertas lipatannya. Kemudian anak-anak diskusikan dengan kelompoknya. Ya, kemudian jawab di buku tugasnya. Silakan. Kalian diskusi dengan kelompoknya. Silakan dibuat. Ya. Pak kasih waktu kurang lebih 2 menit. Ya, silakan. Boleh semuanya. Yang sini sudah? Udah, ya, karena waktunya yang Pak kasih sudah habis. Sekarang anak-anak di dalam kelompoknya coba jawab berdasarkan pertanyaan yang Pak kasih. Ya, dari kelompok 1, siapa yang bisa menjawab? Ya, perwakilan kelompoknya. Ya, Jenny, silakan. Jenny. Ya, dari sana aja. Bagaimana cara memastikan lawan dalam permainan kasti? Jawaban: melemparkan bola mengenai tubuh pemukul atau pelari. 2. Menangkap bola pemukul sebanyak 3 kali. 3. Membakar rumput. 4.
Nah, ya, bagus sekali jawaban dari kelompok 1, dari perwakilan dari kelompok 1, yaitu bagaimana cara mematikan lawan. Yang pasti ada pertama adalah melemparkan bola mengenai tubuh pemukul atau pelari. Ya, kemudian yang kedua menangkap bola pukul sebanyak 3 kali. Kemudian membakar ruang bebas. Ya, kelompok 2 ada yang bisa menambahkan? Pas? Ya, kasih tepuk tangan untuk kelompok 1 dulu ya. Kemudian sekarang kelompok 2. Nah, silakan siapa perwakilannya untuk menjawab pertanyaan yang ada di kertas kuning. Sebutkan beberapa teknik melempar bola dalam permainan kasti. Ya, sebutkan teknik melempar dalam permainan bola kasti. Teknik lemparan atas, teknik lemparan mendatar, teknik lemparan bawah. Ya, betul sekali apa yang dikatakan oleh Jenny ya, perwakilan dari kelompok 2. Ada 3 teknik dasar melempar, lemparan atas, lemparan mendatar maupun lemparan bawah. Ya, 3. Ada tambahan lagi dari kelompok 1 bisa menambahkan? Ada lagi? Pas? Pas ya. Bagus sekali dari kelompok 2 sudah bisa menjawab pertanyaan yang ada di kertas kuning. Ya, kasih tepuk tangan untuk kelompok 2 dulu. Ya, berarti cukup sekian materi untuk hari ini. Tapi sebelum itu Pak mau merefleksi atau menyimpulkan. Nah, ya, sebelum Pak menyimpulkan, mungkin anak-anak ada yang bisa memberikan refleksi atau kesimpulan terhadap materi yang apa yang kita sudah pelajari. Ayo. Ayo, mungkin Rian. Ya, silakan Rian. Dari sana aja, silakan. Nah, bagaimana refleksi atau kesimpulannya setelah mempelajari materi ini? Ada yang lain? Ayo Jenny. Dia lebih mengetahui cara mematikan lawan, cara melempar bola. Oh, ya, bagus sekali jadi ya. Dengan setelah jadi mempelajari ini dia mampu mempelajari ya teknik melempar atau teknik mematikan lawan. Ada lagi yang lain? Saya lebih mengerti dengan permainan bola kasti. Iya, bagus sekali ya. Widya menjadi lebih mengerti tentang permainan bola kasti. Ya, kesimpulannya adalah ya dengan cara mempelajari materi permainan bola kasti ini nanti anak-anak bisa mempelajari teknik memukul, melempar, menangkap, kemudian ya berlari ke tiang hinggap, kemudian bagaimana cara mematikan lawan. Ya. Sekarang kita cukupkan dulu materi sampai di sini. Ya, sekarang anak-anak kembali duduk ke tempat duduknya masing-masing. Kemudian, ya, nanti ini, ya, karena tadi ditutup dengan doa, sekarang kita tutup dengan doa juga ya, karena sudah diberikan kelancaran. Ya. Berarti